Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Nama saya Darwin dan saya adalah salah satu pemilik unit di The Riskondo. Bersama saya ada pemilik lain Pak Rahmat dan juga penasihat hukum kami yaitu Ibu Hilda Handayani SHMH. Sebagaimana diketahui bahwa sejak hari Selasa telah beredar beberapa video tentang kericuhan yang terjadi di The Riskondo karena pengembang memblokir kartu akses lift para penghuni. Namun sayangnya video tersebut banyak yang terpotong-potong sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dari Bapak Ibu yang menontonnya. Untuk menghindari hal tersebut, kami sebagai pemilik unit merasa perlu untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang dan apa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September secara menyeluruh. The Riskondo merupakan proyek yang didirikan oleh PT Waskita Karya Realty pada tahun 2016 dan bangunan selesai dibangun pada tahun 2019 dan sekitar 2019 akhir 2019 mulai dilakukan serah terima sehingga mulai awal 2020 sudah ada pemilik yang melakukan pembayaran iuran pengelolaan sesuai ketentuan yang ada di House Rules yang dibuat sendiri oleh PT Waskita Karya Realty bersama badan pengelola. Tertulis dengan jelas bahwa badan pengelola setelah 1 tahun anggaran yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember harus mengumumkan laporan usaha termasuk laporan keuangan pada para pemilik dan atau penghuni. Kenyataannya adalah sampai hari ini setelah hampir 2 tahun laporan keuangan tidak pernah diumumkan kepada para pemilik dan penghuni. Sampai dengan sekitar awal tahun 2021 terjadi beberapa insiden yang sangat mungkin bisa menimbulkan ancaman bagi keselamatan penghuni, seperti alarm kebakaran yang bunyi tanpa sebab, insiden di lift, keretakan yang cukup banyak di lapangan basket yang terletak persis di atas tempat parkir, dan lain-lain. Mengingat bangunan ini sangatlah baru, insiden-insiden tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan bagi para pemilik dan penghuni. Apakah dana yang selama ini dikumpulkan dari para pemilik digunakan pada tempat yang tepat? Dan informasi ini tidak pernah para pemilik dapatkan. Pada tahun 2021, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PP 13 tahun 2021 yang di dalam tercantum apabila pemilik belum melakukan AJB atau akte jual beli dan belum ada sertifikat hak milik, maka biaya pengelolaan ditanggung oleh pelaku pembangunan. Dalam hal ini PT Waskita Karya Realty. Dan peraturan tersebut mulai berlaku sejak Februari 2021. Para pemilik pada bulan Mei 2021 menyurati Waskita dan Badan Pengelola dengan memberikan 2 pilihan. 1, mengikuti PP 13 2021 karena sampai saat ini sertifikat hak milik belum diserahkan para pemilik dan juga belum ada pemilik yang sudah melakukan AJB walaupun sudah lunas sejak 4 tahun yang lalu. Ada pemilik yang sudah lunas sejak 4 tahun yang lalu. Kedua adalah pemilik bersedia mengabaikan apa yang tercantum dalam PP 13, yaitu tetap melakukan pembayaran, tapi dengan syarat badan pengelola dan pengembang harus mengumumkan anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran kepada para pemilik. Artinya harus transparansi dalam pengelolaan keuangan. Permintaan yang seharusnya sangat wajar dan sesuai dengan apa yang terdapat dalam House Rule tersebut sangatlah sayang tidak direspon dengan baik oleh pengembang maupun para pengelola. Sehingga pada bulan Juni para pemilik mulai tidak melakukan pembayaran iuran pengelolaan. Pada tanggal 6 September Badan Pengelola melakukan blokir kartu akses lift para pemilik dan terjadilah adu mulut. Namun aparat kepolisian yang hadir untuk mediasi berhasil mengusulkan jalan tengah, yaitu pengembang akan memberikan laporan keuangan pada tanggal 13 September dan setelah ada laporan keuangan maka para pemilik akan melakukan pembayaran iuran. Sampai dengan tanggal 13 September Badan Pengelola bukan hanya enggan memberikan anggaran, bahkan pada tanggal 14 September mereka mulai melakukan pemblokiran kartu akses lift kepada para pemilik. Tindakan tersebut
tentunya menimbulkan reaksi dari para pemilik. Para pemilik dalam menjalankan aksi damai tersebut telah memenuhi seluruh proses hukum yang ada, termasuk mengajukan izin ke aparat keamanan. Dalam aksi damai tersebut, pemilik yang akses liftnya sudah diblokir mau melakukan pertemuan dengan badan pengelola untuk membahas kelanjutan masalah ini. Tapi dengan arogan, pihak pengelola melakukan hal-hal seperti menolak bertemu dengan alasan meeting, padahal mereka sedang meeting internal yang seharusnya bisa ditunda mengingat kasus pemilik lebih krusial karena tidak bisa kembali ke unit atau rumah masing-masing. Kedua, mencoba menghindar dan keluar dari ruang pertemuan tanpa berusaha menyelesaikan masalah yang saat itu coba dimediasi oleh pihak kepolisian. Ketiga, ini yang menyakitkan, mengatakan bahwa kalau belum ada AJB, belum melakukan aksi jual beli, maka para pemilik tidak dianggap sebagai pemilik walaupun sudah lunas. Para pemilik tentunya mencoba menghalangi badan pengelola menghindari penyelesaian masalah tersebut secara tuntas. Setelah terjadi adu mulut seperti yang ada di video yang Bapak Ibu lihat, barulah akhirnya mereka mau duduk bersama dan tercapailah satu kesepakatan lagi bahwa minggu depan badan pengelola akan mengumumkan laporan keuangan pada para pemilik dan penghuni beserta penjelasannya. Setelah adanya keterbukaan tersebut, maka para pemilik sepakat untuk melakukan pembayaran iuran bulan berjalan. Sebenarnya persoalan tersebut sangat sederhana, yaitu masalah transparansi pengelolaan keuangan. Transparansi pengelolaan keuangan, apalagi menyangkut gedung bertingkat, sangat penting dilakukan supaya para pemilik dan penghuni tidak khawatir akan adanya hal-hal tertentu yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, yang bisa berakibat sampai mengancam keselamatan para penghuni. Semoga minggu depan badan pengelola dan pengembang dapat memenuhi janjinya sehingga tidak terjadi lagi kericuhan yang cukup mengganggu ketentraman masyarakat Kota Medan pada umumnya dan penghuni dari Respondo pada khususnya. Demikian penjelasan secara menyeluruh dari kami.